Ya, Bapak Ibu semuanya, jadi di samping saya udah ada sapi-sapi Bali peliharaan dari Yuk Kurban. Nah, ini mereka lagi pada makan siang. Kalau untuk makan siang ini pakannya adalah hijauan ya. Jadi sapi Bali ini memang cukup mudah untuk beradaptasi. Jadi di awal itu memang nggak bisa langsung dikasih konsentrat. Nah, karena kita sendiri, alhamdulillah sapi Balinya sudah coba makan pakanan kering atau konsentrat. Nah, selanjutnya saya akan membahas nih, apa sih kelebihan dari sapi Bali. Jadi kenapa bisa sampai sapi Bali ini favorit gitu. Kenapa sih orang-orang itu suka kurban pakai sapi Bali, khususnya di daerah Depok, Jakarta gitu. Nah, karena yang pertama, sapi Bali itu harganya ekonomis. Jadi banyak orang yang bisa menjangkau harga dari sapi Bali ini. Mulai dari 18 jutaan itu udah bisa kurban pakai sapi Bali. Nah, selain itu, yang kedua, walaupun harganya ekonomis, sapi Bali ini sudah cukup umur gitu ya. Jadi dengan bobot yang misalkan di antara 250 kg, itu sapi Bali sudah cukup dewasa untuk dijadikan kurban. Yaitu kan kalau misalkan kita mau kurban sapi Bali atau berkurban dengan sapi itu minimal usianya 2 tahun. Dan itu sudah cukup usia. Selain itu, yang ketiga, alasannya kenapa sapi Bali jadi favorit untuk kurban adalah sapi Bali ini punya persentase karkas yang tinggi. Jadi persentase karkas yang tinggi itu maksudnya adalah sapi Bali ini bisa menghasilkan daging yang banyak gitu, walaupun dengan bobotnya misalkan 300 kg, tapi persentase daging dibandingkan dengan jeroan, kepala, dan selain daging itu tinggi gitu ya, atau hasilnya banyak. Misalkan bobot sapi Balinya 300 kg, terus persentase karkasnya 50%. Artinya sebesar 150 kg itu adalah daging dan tulangnya. Jadi bahkan sapi Bali ini bisa persentase karkasnya lebih dari 50%. Selain itu, sapi Bali juga punya tulang yang kecil, jadi udah karkasnya tinggi, terus dagingnya juga lebih banyak lagi karena tulangnya kecil-kecil itu. Jadi tulangnya nggak berat dibandingkan dengan dagingnya. Alasan yang keempat adalah selain dagingnya banyak, sapi Bali ini juga punya kualitas daging yang bagus ya, udah terkenal ya, dia warnanya merah, kering gitu. Nah, terus dia juga keunggulan yang kelima adalah dia memiliki tanduk. Nih ya, semua sapi Bali itu baik jantan maupun betina ini punya tanduk. Tanduk ini disunahkan. Jadi kalau dalam hadisnya bahwa Rasulullah itu berkurban dengan hewan yang memiliki tanduk. Walaupun itu contohnya domba ya, tapi kita bisa ambil pelajaran bahwa sunnahnya dalam berkurban itu menggunakan hewan yang memiliki tanduk. Karena memang sapi Bali ini keturunan atau nenek moyangnya itu adalah banteng Jawa gitu. Jadi emang punya tanduk semua kalau sapi Bali. Nah, terus kalau ciri-ciri sapi Bali sendiri memang yang pertama dia tidak terlalu tinggi. Terus yang kedua posturnya tuh bulat ya, cenderung bulat gitu. Dan yang ketiga punya warna kulitnya coklat kehitaman, bisa dilihat nih ya. Selain itu, selain coklat kehitaman, yang paling khas juga adalah di bagian bokongnya. Sapi Bali ini warnanya ada warna putih dan lanjut juga ke bagian keempat kakinya. Sama ada warna putih sedikit di bagian mulut dan dagunya nih. Kelihatan ada warna putihnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu beli sapi Bali ini bisa misalkan bobot 300 kg itu bisa dipotong, terus kalau misalkan karkasnya kita anggap 50%, ya bisa lebih lah ya, tapi anggap aja 50%. Berarti kan dari 300 kg itu jadi daging dan tulang, karkas itu daging dan tulang itu sekitar 150 kg. Terus kalau misalkan kita anggap kurang lagi 50 kg itu tulangnya, berarti kan ada 100 kg daging murni. Nah, 100 kg daging murni itu bisa kita paketin per 1 kg. Nah, itu bagusnya itu paketnya di dalam bentuk besek yang bambu itu. Kenapa? Biar dagingnya itu nggak biru dan tahan lebih lama. Karena memang besek bambu itu memiliki sirkulasi udara yang lebih baik dibandingkan dengan kantong plastik. Jadi misalkan dari sapi berat 300 kg, misalkan sapi Bali, nah itu nanti bisa jadi 100 paket besek dengan
bobot masing-masing 1 kg. Artinya bisa memberikan kepada 100 penerima manfaat, misalkan per keluarga yang ada di sekitar rumah bapak dan ibu semua. Dan kami di sini juga menjamin kesehatan dari sapi yang ada di kandang yuk kurban. Jadi kalau bapak ibu membeli sapi kurban di kami menjamin sampai sapi diturunkan itu dalam keadaan sehat dan selamat. Kalau misalkan ada kecelakaan atau ada sapinya sakit, itu kita ganti, full kita ganti yang baru sapinya. Selain itu kita juga sudah memberikan gratis ongkos kirim se-Jabodetabek untuk sapi-sapi yang ada di kandang kami. Jadi kalau misalkan bapak ibu beli sapi Bali di kami, nanti kita antar sampai rumah dan gratis biaya pemeliharaan. Jadi nggak perlu ada biaya-biaya tambahan, itu sudah cukup membayar saja sesuai dengan harga sapinya, itu sudah kita cover semuanya dan bapak dan ibu terima beres. Nah, kami juga menyediakan jasa potong di kandang kami. Kapasitasnya per hari itu sebanyak 30 ekor. Jadi kalau misalkan bapak ibu tidak punya pengurus atau mau lebih mudah lagi, bisa kita lakukan jasa potong juga di sini. Nah, ini ya sapi-sapi Bali yang ada di kandang kita langsung datangkan dari Balinya. Tentunya kami pilihkan dengan kualitas-kualitas yang baik. Kami juga mencoba memberikan perawatan yang terbaik untuk sapi-sapi Bali di kandang kami. Bagi para sohibul kurban yang ingin memesan sapi Bali, silahkan kontak WA yang ada di bawah ini atau silahkan klik link yang ada pada deskripsi di bawah. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.